Terima kasih kepada Pak Gembala yang memberikan saya kesempatan menyampaikan firman Tuhan. Tema bulan ini ya, itu adalah pondasi kekristenan. Yaitu serinya untuk bulan ini yaitu pondasi kekristenan. Saya ambil subtemanya yaitu membangun di atas pondasi yang teguh. Apa temanya? Membangun di atas pondasi yang teguh. Apa yang kita harus bangun yang punya nilai kekal? Dan apa yang menjadi pondasi atau dasar kita membangun di atasnya. Ya. Ini akan kita mengerti setelah kita mendengar firman Tuhan ini, saudara ya. Yudas pasal 1 ayat 20 dan 21. Ini ayat yang disampaikan oleh Pak Gembala pada awal tahun. Ya. Karena sesuai dengan tema 2025 GBI Firemon. Bangunlah, jadilah bercahaya. Ya. Saudara bisa lihat di sebelah belakang sana itu ada ya, spanduk ya, visi atau tema gereja kita tahun ini, bangunlah ya, jadilah bercahaya. Kata bangun itu bisa jadi membangun ya. Nah, apa yang kita harus bangun ini penting, saudara. Jangan sampai di umur kita yang 70-80 kita salah membangun hidup kita ya. Yudas 1 ayat 20 dikatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Jadi kita harus membangun diri kita, dasarnya harus dasar iman yang paling suci. Tidak boleh dasar yang lain. Ya. Nah, apa yang kita harus bangun, itu penting. Yang kita harus bangun adalah manusia batinia kita. Yang kita harus bangun adalah manusia yang di dalam kita ini. Ya. Bukan membangun manusia lahiria atau jasmania, tapi rohania, rohani kita yang harus dibangun. Kalau jasmani itu, biar saudara bangun, biar saudara nge-gym, kalau udah tua mah tua. Saya rajin, termasuk orang yang rajin olahraga, ya, tapi tetap terbatas. Hampir setiap hari kan kita ngaca, saya lihat tua juga nih orangnya, itu saudara ya. Jadi kalau kita hanya membangun tubuh kita supaya bagus badannya, nanti saudara akan kecewa. Pas 80, sebagus-bagusnya kita sudah membangun, tetap aja tua. Ngomongnya udah, saudara, ya. Jalannya juga udah gak kuat. Tetapi kalau kita membangun manusia batinnya kita, manusia rohani kita, ya, ketika kita meninggal, kita akan diberikan tubuh kemuliaan. Ya, tepuk tangan saudara sekalian. Jadi bangunlah dirimu. Ya, diri kita sendiri yang bertanggung jawab membangun diri kita itu kita sendiri. Ya, manusia batinia. Di atas dasar imanmu yang paling suci. Nanti saya akan jelaskan dasarnya apa. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ya, terjemahan lain, berdoalah dengan pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Jangan asal berdoa. Kalau kita asal berdoa, doa kita bisa salah. Tuhan berikan aku badan yang sehat. Ya masih oke. Rumah bertingkat, mobil mengkilat, istri 4. Nah itu yang salah, saudara. Itu salah berdoa. Tapi kalau dipimpin Roh Kudus, kita berdoa seperti yang Tuhan kehendaki. Peliharalah dirimu. Demikian. Jadi pelihara diri kita itu supaya jangan kita menyimpang ke kiri atau ke kanan. Karena manusia ini punya kodrat yang namanya kodrat dosa. Kalau Alkitab di Kejadian 6 ayat 5 itu kecenderungannya jahat, kecenderungannya berdosa. Ya. Kita kan kadang-kadang ya, kalau nggak waspada, dikit-dikit berdosa, dikit-dikit berbuat salah. Makanya kita harus pelihara diri kita itu, manusia batinnya kita, sedemikian dalam kasih Allah. Sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Jadi yang kita bangun adalah manusia batinnya kita ini, sifatnya kekal. Amin saudara? Jangan salah membangun. Ya, ini penting. Makanya kalau saudara belum mulai, kita harus mulai. Ya. Karena ketika kita percaya Yesus, saat itulah kita harus mulai. Komitmen untuk membangun manusia batinnya kita itu. Itu yang disebut dengan ya, start strong. Mulainya harus kuat, punya komitmen, punya tekad. Ya. Jangan saudara menjadi Kristen pengennya kaya mulu begitu. Itu ajaran sesat. Bukan nggak boleh kaya, ya kalau punya uang banyak ya nggak masalah. Tapi kalau fokusnya itu bahaya. Ya. Kalau kita start strong, kita terus setia, tekun, ya. Siapa yang bertahan sampai akhir, dia yang akan diselamatkan. Kita akan finish strong, ya, bahkan stronger. Roma 8 ayat 29 ini menjelaskan blueprint, cetak biru, ya. Bagaimana kita bisa membangunnya, modelnya seperti apa? Manusia yang berkodrat ilahi,
Manusia yang batinianya itu yang membuat Bapa di sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu model standar yang kita harus capai. Ya. Ibarat rumah harus ada blueprintnya, sehingga ketika bangun itu nggak jauh meleset dari blueprint yang sudah dirancangkan. Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk, perhatikan, yang ditentukan apanya? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi ketika saudara dipilih menjadi orang Kristen, itu ditujukan atau diperuntukkan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa anaknya? Kristus. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yesus dikatakan dalam segala hal disamakan dengan manusia. Dia menjadi prototipe, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kata sulung di situ dari kata Yunani prototokos. Kenapa totoknya diulang ya? Prototokos. Itu menggambarkan superlatif. Ini yang paling model, yang paling mutakhir, yang paling awal. Ya, kalau saudara baca di Efesus 4 ayat 24 sama Kolose 3 ayat 10, itu kan mengenakan manusia baru. Ya, manusia baru gambarannya, contohnya itu Yesus. Kalau saudara perhatikan dengan teliti, Efesus 4 ayat 24, Kolose 3 ayat 10, itu ada catatan kakinya merujuk kepada Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Ketika manusia diciptakan, ya, itu menurut gambar dan rupanya, rupa Allah. Adam gagal mencapai gambar dan rupa yang Allah inginkan. Makanya Adam kedua, Adam terakhir, eskatos Adam, itu Yesus menjadi prototipe, menjadi prototokos. Protos itu yang first in time, first in place, first in rank. Jadi yang pertama tuh jadi model, jadi atios yang kita harus contoh. Kalau prototipe itu purwarupa, modelnya begini tuh. Ya. Jadi itu yang harus kita tuju. Ya. Makanya jadi Kristen, kalau kita nggak makin serupa dengan Kristus, malah makin jahat seperti iblis. Jangan-jangan dasarnya salah, atau prototipenya, atau modelnya, contohnya, polanya, blueprintnya salah. Nah itu sangat menyesatkan. Kasihan jemaat, udah bangun pagi beribadah, tetapi disesatkan jalannya. Makanya harus tahu modelnya. Amin saudara? Ya. Nah, kita juga harus tahu dasar kita membangun. Itu Paulus menjelaskan. Paulus ini seorang ahli bangunan untuk manusia batinia. Kenapa dia jadi ahli bangunan? Karena dia dipilih sendiri. Ketika perjalanan menuju Damsyik, ketika dia punya rencana untuk menganiaya jemaat dengan otoritas surat yang sah, dia ketemu Yesus. Di saat itu dia bertobat. Dia buta selama 3 hari. Dia nggak makan, nggak minum, puasa. Jadi dia pilihan. Makanya dikatakan, ya, dia alat pilihan Allah. Ya. Dia ahli bangunan. Setelah dia ketemu Yesus, dia buta. Itu dia belajar 14 tahun. Kalau orang belajar 14 tahun, ya, Paulus itu ahli Taurat, golongan Farisi. Gurunya tuh profesor, doktor, Gamaliel. Diakui teologianya. Dia belajar, dia muridnya. Ketika ketemu Yesus, dia bertobat, saudara. Makanya dia disebut ahli bangunan itu. 1 Korintus 3 ayat 10 dikatakan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang apa? Seorang kapiten. Baca saudara. Seorang ahli bangunan yang cakap. Jadi ada penjelasan cakap. Bukan cakep nih. Cakap. Skillful. Telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Jadi dia itu ahli bangunan yang udah letakin dasarnya. Karena apa? Dia Tuhan tunjuk sendiri. Renungan 2 hari apa yang lalu ya. Dia itu yang membuktikan Yesus itu Mesias. Nanti saya singgung lagi itu. Jadi dia tahu, dia kan teologi perjanjian lamanya jago. Karena ahli, namanya ahli. Ya. Ahli. Dia tahu ternyata yang dijanjikan, yang dinubuatkan itu adalah Yesus tuh. Yang dia berjumpa ketika dia perjalanan menuju Damsyik. Yang orang tidak tahu. Ya. Kemudian dikatakan, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan. Perhatikan nih. Harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi kita harus aware, kita harus take a look, kita harus serius nih perhatiin. Kata memperhatikan di situ, perhatiannya dengan full attention, gitu saudara. Jangan asal-asalan.
Ada orang dulu dia cerita, karena cukup dekat sama saya, dia mau renovasi rumahnya. Kamarnya ditambahin segini-segini. Pas udah selesai, dia kaget sendiri. Lah, ketika kamarnya dibuka bareng-bareng, nggak bisa karena pintunya sama pintunya, kamar satu sama kamar yang lain mentok. Ini kenapa bisa begini? Ya, salah. Karena dia bukan ahlinya. Dia bukan arsitek, saudara ya. Gitu. Nah, kalau kita memperhatikan sesuai dengan petunjuk dari ahlinya, kita nggak akan salah. Makanya perhatikan, harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun, perhatikan, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi dasar bangunan pondasi kekristenan kita harus Yesus. Aminnya sayup-sayup, saudara. Dasar bangunan manusia batinia kita harus Yesus. Ya, puji Tuhan ya. Semangat saudara. Nih, Pak Umar jauh-jauh dari PIK datang nih saudara ya. Kita harus lebih semangat. Amin. Ya. Ada terjemahan firman Allah yang hidup. Ini firman Allah yang hidup, saya suka terjemahannya lebih praktikal. Dia bilang begini, karena kebaikannya Allah telah mengajarkan saya menjadi seorang ahli bangunan. Jadi menurut Paulus nih, Tuhan itu baik bagi dia, Tuhan beranugerah, makanya ngajarin dia sebagai ahli bangunan, seorang ahli bangunan. Saudara untuk bisa mahir, untuk bisa terampil, itu mesti belajar. Belajar kan dari yang nggak bisa jadi bisa. Dari bisa jadi ahli. Nah dia belajar ini. Jangan pikir menjadi WL itu gampang. Di depan begini, kalau nggak bisa nyanyi, saudara, bisa berdiri gini saudara, ya bingung. Ya. Nah yang tadi WL itu Pepa, itu dari kecil, remaja, sampai sekarang pemuda, itu udah terlatih, udah dilatih begitu, memang udah biasa. Ya. Makanya pas ada kesempatan, Pak Wawan bilang, yuk maju. Ketika dia maju udah biasa, udah terlatih. Nggak ujuk-ujuk baru kemarin latihan, udah gak bisa. Lagu apa ya? Ntar salah lagunya. Ya. Lagu bukan Kristen lagi yang dia bisa. Ya. Jadi menjadi seorang ahli bangunan, saya yang meletakkan dasar. Dan Apolos, itu rekannya. Apolos itu orang yang juga cerdas. Yang membangun di atasnya. Tetapi orang yang membangun di atasnya itu haruslah berhati-hati. Makanya dengar firman Tuhan harus hati-hati, jangan pendeta yang teologi kemakmuran. Sehingga banyak ayat yang dipelintir. Jadikan semua bangsa muridku. Dia pelintir, jadikan semua bangsa sultanku. Waktu saya dengar gitu, ini memplesetkannya kebangetan. Jadikan semua bangsa sultanku. Siapa sih yang nggak mau jadi sultan? Sultan itu sebutan orang kaya, saudara ya. Harus hati-hati, amin. Bilang ke dekan, kamu harus hati-hati. Bilang saudara, harus hati-hati. Ya. Sebab tidak seorang pun dapat meletakkan dasar lain selain daripada yang sudah diletakkan, yaitu Yesus Kristus, dasar bangunan Kristen kita. Nggak ada yang lain selain Yesus Kristus. Kenapa? Paulus ini ngerti. Dia disebut wise master builder. Coba katakan wise master builder. Monyong dikit saudara ya. Ahli bangunan yang cakap. Cakap itu terampil, mahir. Chief contractor, an architect, superintendent in the erection of building. Itu bukan bisa-bisa saja, itu dari kamus, saudara ya. Dia disebut sophos arkitekton, arkitekton. Itu tekton itu tukang kayu. Yesus itu bergelar tekton atau ininya tekton. Sophos itu, Sophia tahu ya. Itu wise, skill, expert. Ada yang menjelaskan sophos itu forming the best plan and using the best means for their execution. Jadi rencananya best, rencananya terbaik, executionnya juga menggunakan alat yang terbaik. Saudara ini ketika dipilih itu pasti yang terbaik. Amin saudara sekalian. Nah itu tuh arti kata sophos. Arkitekton ya dari kata arche itu beginning, origin, leader, chief. Tekton itu workernya in the wood. Carpenter makanya disebut builder, a planner and author. Ya, itu tidak diragukan. Memang dia bukan satu-satunya ahli. Dia ditunjuk Allah. Karena ahli bangunan, ahli dari segala sesuatu itu Allah sendiri. Dia ngajarin ke Paulus. Makanya kita juga mesti belajar membangun di atasnya. Sebagaimana Paulus membangun. Paulus itu saudara bukan hanya sekedar bicara. Tapi dia melakukannya. Apa yang diajarkan. Makanya dia tuh menjadi manusia Allah yang menurut saya seperti yang Tuhan kehendaki. Nah kita ini kalau suruh baca tadi 1 Korintus 3 ayat 10, ayat 9-nya itu dijelaskan secara metaforik kali
secara metafora, itu ini bangunan Allah. Kemudian ayat 10 diberi judul oleh LAI, dasar bangunan. Gitu saudara ya. Dan Allah itu yang membangunnya. Itu jelas saudara ya. Nah saudara, dasarnya apa? Ini penting. Tadi berkali-kali saya bilang, tadi kan pondasi kekristenan. Ini jangan sampai dasarnya salah. Waktu saya renungkan, apa yang saya bisa sampaikan ya untuk menjelaskan dasarnya itu Yesus. Timbul ayat ini, Matius 16 ayat 15 sampai 18. Ya, sebagai dasar bangunan Allah itu apa? Karena gini saudara, orang bilang begini, nanti Yesus datang setelah bait Allah ketiga berdiri. Saudara bisa bayangin, bait Allah ketiga berdiri, itu di atas lahan di mana sudah ada rumah ibadah agama lain. Kalau bangun di atasnya itu mau ngomong kan mesti dihancurin, dirobohin, kemudian dibangun. Ada teori mengatakan nanti udah model hidrolik. Jadi nggak dihancurin, dia timbul sendiri, serp begitu saudara. Saya coba renungkan apa iya begitu ya. Kalau kayak begitu kan, waduh bisa perang dunia ketiga itu saudara. Sekarang aja perang di Eropa. Itu meluluhlantahkan, aduh kalau saya lihat luar biasa ya. Meluas ke Syria, ke Iran. Waduh kalau lihat bangunan yang hancur, aduh menyedihkan. Ya. Itu seperti dibom, kemudian hancur. Nah baru-baru ini tanggal 7 Januari, saya kaget tuh ya. California, saudara California, dekat Kalimalang, itu sebenarnya California. Tepatnya LA, Los Angeles. Saudara kalau dengar kata Los Angeles itu Holy Wings, Hollywood, bukan Bollywood di India. Hollywood. Itu Malibu, California kan, ya, negara bagian itu kan. Itu kan rumah-rumah artis yang mahal. Memang ada hutan. Ini sekarang kan musimnya musim dingin. Desember sampai Februari itu musim dingin. Siapa yang pernah ke Amerika? 1, 2, 3. Nah, itu musim dingin saudara. Anehnya, kok bisa terjadi kebakaran yang begitu meluas? Waktu saya tonton, aduh saya miris ya. Rumah tinggal puing-puing, tinggal reruntuhan. Aduh. Saya coba cari tahu nih berapa banyaknya. Ada yang memperkirakan pakai satelit. Los Angeles itu kan luasnya kurang lebih 1000 km persegi. Kalau Jakarta luasnya ada yang tahu berapa? 661,5 km. Bapak gubernur bukan calon saudara. Jadi Jakarta 661,5 km persegi. Los Angeles itu luasnya 1000 km persegi. Betul nggak Pak Umar ya? Betul ya? Kurang lebih saudara ya. Nanti saudara cari dulu. Itu 20-30% habis kebakar. Seperti Sodom dan Gomora, saya bilang luar biasa ya seperti itu. Nah saudara, hati-hati tuh. Kita mesti siap nih, dasar bangunan yang kita mesti bangun apa? Ini. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Nah, ini penting, siapa itu Yesus? Itu penting. Bukan hanya sekedar Tuhan dan Juru Selamat, tanpa memahami esensinya. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus. Simon Petrus ini murid yang terutama yang paling sering menjawab. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia benar nih kali ini. Langsung nggak mikir lagi, nyeplos. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi kalau secara mekanikal mungkin saya bilang begini, waktu Yesus tanya, menurut kamu siapakah aku ini? Bapak bilang, Yesus itu Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi waktu dibisik langsung, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka Yesus bilang, berbahagialah engkau. Bukan manusia yang mengatakan, tetapi Bapakku yang di sorga. Dan aku pun, jadi Yesus pun berkata, kepadamu, engkau adalah Petrus. Memang kata Petrus bukan satu kebetulan, artinya batu karang. Saudara lihat batu karang di pantai. Bertahun-tahun, berabad-abad tegak berdiri. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Jadi di atas pengakuan, Yesus engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Aku dirikan jemaatku. Jadi pondasinya itu Yesus. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Pondasinya begitu kuat sampai alam maut tidak bisa menguasai. Itu kan luar biasa. Makanya kalau dibangun di atas dasar pondasinya Yesus, pengakuan bahwa Yesus Tuhan, Yesus masih Mesias, dari kata Masiah, artinya yang diurapi, Kristus yang diurapi. Itu kuat, alam maut tidak akan menguasainya. Makanya saudara sekalian, Yesus itu betul-betul batu penjuru. Batu apa? Penjuru. Coba kalau ini nggak ada di slide tapi ya, saya ingat Kisah 4 ayat 12.
Itu batu penjuru, batu yang menentukan bangunan di atasnya. Bentuknya gimana? Itu batu penjuru. Kalau zaman itu, ya belum ya. Coba tolong dibantu Kisah Para Rasul 4 ayat 11. Karena apa? Yang sering orang khotbahkan ayat 12, tetapi ayat 11-nya lupa. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Tukang bangunan yang nakal, yang tidak ahli, itu dianggap sampah. Tuh, yaitu kamu sendiri tuh orang Israel. Dia salibkan Yesus karena dia nggak kenal Yesus. Namun ia telah menjadi batu penjuru, batu yang menentukan, batu yang sangat penting sebuah bangunan. Bangunan tadi kita kan manusia batiniah kita. Harus dasarnya Yesus, pondasi Kristen itu mesti Yesus. Kalau Yesus bukan jadi dasarnya, bukan Kristen kita. Amin, saudara sekalian. Harus Yesus. Saya suka tuh ada pendeta, sekali Yesus tetap Yesus. Jadi jangan sampai lepas. Waktu muda setia, remaja setia, pemuda masih setia, menikah, punya uang banyak. Gereja ngapain? Uang gue udah banyak. Nggak ke gereja juga, saya diberkati. Nanti pas udah tua, lupa sama Tuhan. Giran di ujung maut, ketakutan. Gimana nih ya? Mati gimana ya? Karena nggak punya dasar, runtuh itu. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Tadi Paulus bilang, dasarnya nggak ada dasar yang lain. Nggak ada keselamatan di luar Yesus, nggak ada. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Kenapa? Kenapa? Dijawab, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jangan sampai kita salah dasar. Amin, saudara. Ini penting, saudara, baliknya. Jadi, Yesus bilang, di atas batu karang ini, jemaat didirikan. Di atas pengakuan, Yesus Tuhan, satu-satunya. Nggak ada dasar lain yang bisa diletakkan atau menggantikannya, nggak ada. Dia foundation. Dan Paulus itu sudah membuktikan secara teologis, membuktikan secara filosofis, membuktikan bahwa Yesus itu Mesias. Tuh. Kisah Para Rasul 9 ayat 22. Dia udah buktikan. Saudara nggak usah buktikan lagi, cari lagi. Nggak usah. Saudara tinggal baca Alkitab. Lakukan. Itu juga jadi fondasi. Orang yang mendengar firman, melakukannya seperti orang membangun rumah di atas dasar batu kali yang kuat. Ketika ada angin badai, banjir, dia tetap tegak. Amin, saudara? Nggak usah debat-debat yang kagak perlu. Nanti malah saudara pusing. Apa iya Yesus Tuhan? Yesus Tuhan. Dari sebelumnya sampai sesudahnya, bahkan sampai saat ini. Dia Tuhan. Nanti saudara ketika mati, yang ketemu itu Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Makanya kita bisa bertemu muka dengan muka. Bertemu muka dengan muka. Kalau Bapa itu Bapa, Allah Bapa itu Roh. Roh selamanya nggak bisa dilihat. Yesus. Amin, saudara. Luar biasa nih ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Blueprintnya sudah, fondasinya sudah. Apalagi yang belum? Nah, yang belum, saudara, down payment-nya kali ya saudara ya. Kalau kita bangunan kan, dulu saya waktu bangun rumah yang sekarang saya tinggal itu 20 tahun lalu, down payment dulu Pak, berapa? Yang nggak usah gede-gede lah, 20% atau 30%. Supaya dia bisa beli bahannya, kemudian dia bangun. Karena teman dekat, langsung transfer. Dia mulai bangun. Saya juga khawatir takut nggak ini ya, nggak jadi ya. Jadi saudara, sama apartemen, kasih dulu down payment-nya walaupun belum beli bangun. Walaupun ada yang udah kasih down payment bahkan lunas, apartemennya kagak jadi. Alias mangkrak, jadi kota hantu. Ratusan apartemen berdiri tapi belum jadi, yang tinggal kagak ada. Mangkrak, saudara ya. 2 Korintus 1 ayat 22 dikatakan Roh Kudus itu yang ditempatkan dalam diri kita waktu kita percaya Yesus, itu sebagai down payment, sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Kalau saudara pelajari tentang keselamatan, percaya di Efesus 1 ayat 13. Waktu kita percaya Yesus, itu dimeteraikan, ditempel Roh Kudus. Ayat 14-nya itu menjadi jaminan. Kalau bahasa Inggris itu down payment. Coba katakan down payment. Jaminan. Ya. Makanya Roh Kudus itu ditempatkan dalam diri kita, jangan dianggurin. Harus diberdayakan, harus digunakan, harus kalau dalam istilah ini harus diefektifkan. Begitu saudara.
harus diaktifkan. Karena dia ditempatkan. Dia akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dalam doa kita minta pimpinan Roh Kudus. Nah, itu penting saudara sekalian. 2 Korintus 1 ayat 22 terjemahan bahasa Inggris mengatakan begini. Who also, ya, dikatakan who also, berarti juga. Seal, dimeteraikan. Seal us and give us the spirit in our hearts as a down payment. Sebagai jaminan, uang muka. Bagian lain juga begitu. 2 Korintus 5 ayat 5 itu dikatakan give us the spirit as down payment. Jadi sudah dikasih uang mukanya, kita tinggal membangun. Biasa kita membangun itu ada batas waktunya. Waktu rumah saya dibangun, saya tanya berapa lama nih? Ya kurang lebih 8 sampai setahun lah Pak. Lama amat ya. Ya nanti kita usahakan cepat. Betul saudara, dia kerjain sesuai dengan RAB-nya sampai jadi itu 8 bulan kurang. Betul jadi saudara sekalian. Puji Tuhan ya, nggak mangkrak. Sebenarnya hidup kita itu juga ada batasnya. Ada waktunya. Ada deadline-nya. Ada ajalnya. Karena Alkitab sudah bilang, ya, manusia itu daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. 120 tahun saja itu udah batasnya. The maximum. Ya ada sih yang extraordinary bisa 121. Tapi sekarang ini jarang. Kalau pemazmur bilang, masa hidup kami itu berapa? Berapa? 70. Kalau kuat 80. Ada orang ya, kapan saya jumpa ya? Oh, belum lama tuh ada rekan kita ya, Pak Filipus tahu ya, Pak Jonathan Intoro Hadiprojo kan meninggal. Ada pendeta yang usianya 82 atau 84 mamanya. 82. Saya liatin, wih, masih gagah saudara. Saya liatin lagi, giginya masih utuh. Nggak tahu gigi palsu apa enggak, saya nggak tahu ya. Tapi masih sehat. Wah, ketika ngobrol-ngobrol, aduh saya agak vertigo nih, nggak bisa diri lama nih. Jadi kalau diri begitu agak goyang-goyang kayak mabok laut begitu nih. Nah, saudara, dia bisa 82. Ada lagi, satu lagi pendeta senior, umurnya di atas 84. Masih nyetir ke Bandung. Saya tanya langsung, Om katanya bisa setir ke Bandung? Bisa. Istri bilang, saya di sampingnya. Di samping Pak Kusir yang sedang mengendarai kuda. Di samping dia setir. Enggak ngantuk Om? Enggak. Kalau ngantuk gua cubit gitu. Kalau saya ngantuk begitu, itu bagian cubit itu tugas utama istri saya. Makanya di samping itu selalu dia. Kalau anak saya nyetir, yang di samping adalah istri saya juga. Saya di belakang. Karena apa? Saya takut. Karena nyetirnya lebih dari Metro Mini. Saya bilang, pelan-pelan saya, pelan-pelan. Papa nih nggak kuat nih. Tetap aja. Sampai sekarang pernah nanya, Pak kok di belakang? Saya nggak bilang, gue takut anak gue nyetir ya. Temannya bilang, dia mah nyetirnya ganas. Saya bilang, sayang nyetir jangan beganas begitu. Jalanan ini bukan bapak moyang lu. Nyetir kalem aja. Dia suka ngomong, papa sendiri ngebut. Ngebut itu karena buru-buru, ngejar setoran. Dia kan enggak, set. Saya iseng-iseng nanya istri saya, lu nggak takut? Enggak. Kenapa emang? Gue kagak ngerti, mau diabrak juga dia kagak tahu dia. Kalau saya di depan pernah tuh kayak ngerem gitu. Harusnya kan jangan masuk dulu, dia masuk. Makanya kalau saya di depan dobelnya tuh doanya double 2 kali. Ya Tuhan, bahkan kalau perlu saya doa puasa 3 hari 3 malam. Jadi ada deadline-nya, amin saudara sekalian. Manusia hidup itu 70-80 kalau kuat. Makanya gunakan 70-80. Kalau saudara nggak membangun saat ini hidupnya ancur-ancuran, bertobat. Yang amin dikit saudara sekalian. Bukan berarti saudara aja yang bertobat, saya pun harus bertobat. Karena hidup dalam pertobatan itu, hidup dalam koram deo itu membuat kita jadi hati-hati. Jadi saudara sekalian, semua sudah disiapkan. Ya. Udah ada pondasinya, udah ada down payment-nya, blueprint-nya udah siapkan. Ini loh anakku yang aku kasih ini. Nih, seperti ini nih. Waktunya kita udah tentuin. Makanya pemazmur bilang, tolong beritahu aku ajalku. Artinya batasnya di kapan supaya aku mempersiapkan diri manusia batinnya aku. Jangan sampai ketika kita berjumpa dengan Tuhan nggak siap, masih hancur lebur. Jadi Kristen 20 tahun jahat mah tetap aja jahat. Bahkan jadi pendeta tetap aja jahat, jadi aktivis, jadi pelayan. Di depan mah haleluya. Haleluya. Tangan diangkat karena haleluya. Tapi di rumah tangannya kayak halilintar, mana yang gue tampar nih. Aduh. Bertobat, amin. Kalau yang datang sama suami istri, lihat suaminya. Tangannya haleluya apa halilintar. Bertobat saudara. Sebab kita nggak tahu ajal kita. Itu Mazmur bilang begitu. Nggak tahu nih. Kita bisa mati kapanpun, betul nggak?
Waktu saya dengar rekan kita itu meninggal, saya kaget juga ya. Aduh, kok secepat itu? Waktu saya datang, saya pikir agak kurus, ternyata cukup gemuk saudara ya. Bisa kapanpun. Saudara bisa mati kapanpun, amin. Jangan balas, Bapak juga bisa mati kapanpun. Bisa, lagi khotbah berdiri gini bisa mati nggak? Semangat banget saudara ya. Jangan saya mati waktu khotbah begini, nanti repot. Khotbah tinggal 5 menit lagi. Mana yang timekeeper mana nih? Jadi WL. Udah berapa menit? 5 menit lagi saudara ya. Jadi kita harus siap bangun. Just do it, amin. Harus kerjakan. Kalau nggak start strong, nggak mulai, kapan mulainya? Apalagi dinabobokan dengan ajaran yang nggak beres. Jadikan semua bangsa sultanku. Itu salah. Walaupun diplesetkan dengan maksud supaya semangat dan bekerja keras supaya dapat duit banyak. Seperti sultan. Saudara kerja keras pagi, siang, malam. Tapi kalau Tuhan nggak berkati, atau kalau saudara kerja hanya sebagai, maaf kata ya, kerja siang malam sebagai mungkin tukang beca, mungkin tukang sapu jalanan, kerja siang malam, 24 jam kalau perlu nggak tidur. Bisa kaya nggak saudara sekalian? Susah. Tapi kalau kita kerja siang malam mengerjakan manusia batiniah kita, bisa nggak kita kaya di dalam Tuhan? Bisa, karena kemungkinan atau possibility untuk kita bisa saleh tidak tergantung apakah kita kaya atau miskin, apakah kita educated, terpelajar atau enggak. Tergantung kita, mau nggak kita membangunnya. Karena orang susah pun ada yang saleh. Orang kaya, ada juga yang saleh. Ada juga yang jahat. Udah kaya, dia korupsi. Kan duitnya udah banyak. Saya kaget tuh dengar cerita ada seorang, dia bukannya hakim, tapi asisten gitu ya. Panitera atau apa. Ketika digerebek KPK, uangnya 1 triliun. Uangnya berapa? Dijejerin tuh. Kalau saya punya uang 1 triliun, 1 gepok saya kasih jemaat. Padahal kan nggak punya, nggak ada saudara. Bagaimana bisa itu? Itu gelarnya doktor. Doktor tuh S3 saudara. Ya. Kalau S1 itu, ya. Baru S2, S3 tuh. Tapi saya sampai bingung, ini uang begitu banyak, berarti bukannya satu kasus. Karena apa? Dia Markus, mafia kasus. Kalau ada kasus, lo mau selesai nggak sampai MA atau sebelumnya? Kasih duit 5M, beres bos, atur semuanya. Aduh, korupsi hampir 300 triliun. 300 triliun itu 300, nolnya tuh wagapat mana sampai saya muter lagi 12. Di total sama 300, nol kan 2. Itu 15. Saudara pernah lihat duit 300 triliun? Kalau yang 1 triliun saya udah lihat tuh di depan KPK tuh. Kalau 300 triliun, ini rumah ini nggak muat kali ya, gedung ini nggak muat kali ya. Kalau itu duitnya 2000-an kagak muat ya. Dihukum cuman 6 tahun. Waduh, kalau gitu kan, wah gua korupsi aja dapat 300 triliun 6 tahun, ini malah nggak lama lah ya. Potong-potong tahanan, potong remisi segala macam, ya 5 tahun. Pas keluar, Lamborghini gua udah nunggu nih. Ini Ferrari gua udah nunggu. Cewek-cewek udah ngantri, sebab apa? Triliuner. Kayak begitu saudara sekalian, dia pikir bisa bebas nanti di penghakiman nanti. Nggak bisa. Jadi kita harus membangun, amin. Makanya dikatakan, ini ayat yang terakhir, pemusik bisa maju ke depan. Udah di depan deh. Bahkan udah siap tuh. Siapin F ini. Belum. Ini kesimpulannya. Belum. Ini dulu. Kan masih ada 5 menit. Saya mulai tadi 8:30. Gue catet nih, kalau nggak percaya. Tuh, ada catatannya, ada jamnya malah. Ya, saya baru 42 menit. 30 detik. Masih ada, kurang lebih, kalau 45, 3 menit lagi. 3 menit kan lumayan saudara sekalian ya. Bapak dilama-lamain, iya karena tinggal ini dia aja deh. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ini Paulus kepada jemaat Filipi. Dan dikatakan, kamu senantiasa taat. Jadi ini hanya kepada orang yang punya paradigma bahwa saya harus taat. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan apa? Takut dan gentar, serius. All out. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Jadi waktu Paulus nggak hadir di zaman Filipi, harus tetap kerjakan keselamatan. Banyak kan tukang bangunan, kalau kerja, diawasin dia cepet. Kalau nggak diawasin, gini aja. Gitu saudara, asal-asalan. Bahkan terakhir itu ada sebuah bank, menjumpai pegawainya, kelihatannya kerja. Kenapa? Ini kan kerja work from home. Itu aktif monitornya. Itu lihat aktif. Tapi kok
begitu-begitu terus ya. Ternyata ada namanya mouse jiggler. Kita tahu kali ya, mouse jiggler. Jadi mouse tahu ya, yang mengkelabui seolah dia kerja, padahal dia nggak di tempat. Yang menurut Gallup di dunia itu ada 62% pegawai yang kagak kerja, makan gaji buta. Kelihatannya kerja, udah nggak kerja, karena nggak diawasin. Nah ini jangan. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu, ada yang mengawasi, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan. Jangan jadi kontraktor nakal. Udah dikasih down payment, bahkan lunas dibayar. Harus bangun bait Allah suci, di mana Allah bisa tinggal di dalamnya. Saudara tidak lakukan, itu kontraktor nakal. Itu menyedihkan. Ada bangunan rumah, lumayan, menengah atas. Karena harganya hampir 1 M. Orang udah deposito, udah down payment. Bahkan ada yang sudah lunas. Mangkrak. Udah jadi kota hantu. Ada 3.000 orang bikin paguyuban untuk memperjuangkan haknya. Tapi kontraktornya kabur entah kemana. Yang sisa hanya kepiluan saja. Sama, Allah Bapa akan pilu. Aku sudah ngirim putra tunggalku untuk mati di kayu salib menebus kamu. Sehingga kamu bisa punya potensi membangun manusia rohanimu. Kamu tidak lakukan. Itu menjadikan Bapa di surga. Mari kita bangun manusia rohani kita dengan mulai secepat-cepatnya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan.